Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang continue atau fungsi continue. Ya, ini satu konsep dasar yang sebelum kita membahas lebih lanjut mungkin kalian perlu tahu. Jadi fungsi continue, jadi ini adalah konsep mudahnya. Fungsi continue adalah fungsi yang grafiknya tidak terputus. Ini konsep mudah dari fungsi continue. Nah, sekarang contoh fungsi yang tidak continue. Contoh fungsi tidak continue. Nah, biasanya konsep continue ini diawali pada suatu titik tertentu. Misalkan aja ini di X sama dengan C. Jadi ini ada saya buatkan 4 gambar. Misalkan ini titik C. Misalkan aja seperti ini. Ini di sini berlubang. Kemudian gambar yang lain. Misalkan seperti ini berlubang. Kemudian ini di sini ada nilainya untuk C. Kemudian gambar yang lain. Misalkan ini seperti ini. Kemudian ini lubang. Kemudian gambar yang lain. Misalkan ini C. Misalkan gambarnya seperti ini. Nah, ini contoh 4 grafik yang berbeda yang semuanya tidak continue di X sama dengan C, karena kalau kita pakai konsep yang dasar ini ya, di sini terputus. Jadi ini lubang, jadi tidak tersambung ya antara bagian yang kiri dan kanan. Di sini juga putus, sama di sini putus, dia lompat. Kemudian di sini juga, jadi ini nggak nyambung, ini ke bawah, tiba-tiba muncul dari atas ini. Jadi ini semua bagiannya adalah terputus. Nah, jadi kalau kita rangkum ini ada 3 macam ya. Jadi dari 4 ini ada 3 macam. Yang pertama adalah fungsinya, atau misalkan aja fungsinya adalah fx, dia tidak terdefinisi di C. Ini yang pertama, dia tidak terdefinisi di X sama dengan C, fx-nya nggak ada ya di sini, maka dia tidak continue. Kemudian yang kedua adalah limit X menuju C dari fx tidak ada. Jadi ini untuk gambar yang ke-3 dan ke-4. Jadi ini limit kiri dan limit kanan nggak sama, maka limit X menuju C tidak ada. Ini juga demikian, limit kiri dan limit kanan nggak sama, maka limit fx tidak ada. Gambar yang ketiga adalah limitnya. Jadi yang ini ada limitnya, tapi tidak sama dengan
nilai fungsinya. Jadi misalkan aja ini kita sebut FC ya. Ini FC ada tapi dia tidak sama dengan limitnya. Jadi dia ya melompat gini, terputus. Nah, berdasarkan 3 hal ini kita bisa membuat definisi dari kontinu itu secara matematisnya. Jadi dia harus memenuhi beberapa hal. Jadi kalau kita tulis fungsi f adalah kontinu di X sama dengan C jika memenuhi 3 hal. Yang pertama, FC terdefinisi. Kemudian yang kedua, limit X menuju C dari fx ada, limitnya ada. Kemudian limit X menuju C dari fx ini harus sama dengan fc. Jadi agar fungsi itu kontinu di X sama dengan C, maka harus memenuhi 3 hal ini. Jika ada salah satu yang tidak dipenuhi, maka fungsinya disebut tidak kontinu. Atau biasanya kita menyebut tidak kontinu itu adalah diskontinu. Jadi kalau kita tulis lawan dari kontinu adalah diskontinu. Jadi lebih sering kita sebut diskontinu daripada tidak kontinu. Jadi lebih sering disebut sebagai diskontinu. Kemudian ini saya berikan suatu catatan. Jadi ini kan harus terpenuhi 3 hal. Nah, jika syarat pertama dan kedua, jadi ini ya 1 dan 2 ini terpenuhi, jadi FC terdefinisi dan limitnya ada, tapi syarat 3 tidak terpenuhi, maka itu disebut diskontinuitas yang dapat dihilangkan. Nah, untuk menghilangkan diskontinuitas itu dilakukan dengan mendefinisikan ulang fc itu kita buat sama dengan limit X menuju C dari fx. Jadi kalau fc-nya ada, kemudian limitnya ada, tapi dia nggak sama nilainya, maka itu disebut diskontinuitas yang dapat dihilangkan, dan menghilangkannya dilakukan dengan fc-nya ini kita rubah, kita definisikan kembali dengan nilainya limit ini berapa. Nah, jadi ini adalah beberapa teori tentang kontinu pada titik. Jadi misalkan ini titiknya adalah X sama dengan C. Yang berikutnya kita bahas tentang kontinu pada selang.
di yang pertama, F continue pada selang A, B jika F continue pada semua X elemen A, B. Jadi kalau continue pada selang AB, ini selang terbuka ya, maka F harus continue pada semua titik yang ada di antara selang ini. Kemudian yang kedua, ini mirip, cuma kita ganti F continue pada selang minus tak hingga sampai tak hingga jika F, jadi sama ini ya, continue pada semua X elemen min tak hingga sampai tak hingga. Nah, kalau seperti ini, continue pada selang min tak hingga sampai tak hingga, maka ini sering disebut F continue di mana-mana. Ini adalah sebutannya. Jadi ini selangnya terbuka, ini juga terbuka. Nah, kalau selangnya tertutup, F continue pada selang ini tertutup pakai kurung siku. Pada selang AB, nah kalau tertutup ini harus ada seperti ini. Jika yang pertama F continue pada selang terbuka AB. Jadi kalau tertutup dia pertama harus continue pada selang terbuka AB, kemudian F harus continue dari kanan di X sama dengan A. Kemudian yang terakhir F continue dari kiri di X sama dengan B. Continue dari kanan, continue dari kiri itu apa? Jadi kalau continue dari kanan di X sama dengan A, ini mirip seperti ini, jadi FA harus ada, ini kan X sama dengan A, maka ini C-nya kita ganti A, FA harus ada, ini juga FA. Nah, karena dari kanan, maka ini limitnya X menuju A plus, jadi menuju A dari kanan. Ini juga X menuju A dari kanan, jadi kita tambahi di sini plus. Nah, tapi kalau F continue dari kiri, di X sama dengan B, maka ini jadi FB, ini FB. Limitnya limit X menuju B dari kiri, jadi X menuju B min. Ini juga limit X menuju B dari kiri, B min. Jadi itu adalah continue dari kanan dan continue dari kiri. Sekian, terima kasih.